Ya, itu cerita perjalanan cukup panjang dan melelahkan. Tapi saya bisa melihat jemaat dipulihkan, gereja semangat. Saya melihat itulah tugas kita sebagai pemberita Injil. Kalau Bapak Ibu lihat itu, oke, nenek-nenek itu masuk ke jalannya, aduh hancur itu. Mana pakai mobil bisa masuk? Nggak bisa. Hanya orang punya hati yang mau masuk. Kalau nggak punya hati susah. Ya, saya orang Tongin, Tuhan kasih hati buat mereka. Oke, kita akan lihat iman dan cara menggunakannya. Oke, Bapak Ibu terkasih, banyak orang ketika dia mengalami masalah, persoalan, dia tidak tahu bahwa ada diri dia, ada iman yang dia harus pakai. Tetapi seringkali dia itu hanya gimana ya, cuma hidup dalam apa ya, mengasihani diri. Dia merasa dia nggak berdaya. Ya, dia merasa ya inilah keadaan saya. Sebenarnya saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih, Tuhan itu Tuhan penuh kuasa. Ada amin. Tapi seringkali kita tidak tahu bagaimana kuasa itu bisa bekerja dalam diri kita. Makanya hari ini saya mau mengajar. Pertama, mengetahui apa yang Anda miliki. Oke, kita ke Efesus. Pasalnya yang ke-20, pasal 3 ayat 20. Saya ulang, Efesus pasal 3 ayat 20. Saya akan bacakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Saya suka firman ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti, ini menarik, perhatikan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu apa? Kuasa Tuhan. Saya mau bilang kita ini bukan sumber kuasa Tuhan, tetapi kuasa itu Tuhan sediakan buat kita untuk kita lepaskan. Amin. Kalau tidak, bagaimana orang itu bisa disembuhkan? Nah, seringkali jemaat Tuhan tidak punya pengetahuan itu tentang bagaimana Yesus sanggup menyembuhkan orang. Terus iman Anda bisa memindahkan gunung. Hal-hal seperti ini membuat orang tetap dalam kondisi sakit, tetap sakit. Tetap membuat kondisi dia, kalau dalam kondisi bangkrut, tetap bangkrut. Saya percaya
Bahwa Yohanes pasal 10 ayat 10 di ayat yang B, Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu artinya bahwa bukan hanya bicara soal kesehatanmu yang Tuhan mau pulihkan, tetapi bicara soal keuanganmu. Pikir baik-baik Bapak Ibu. Kalau Tuhan sangat rindu, kamu diberkati. Karena kurang pengetahuan, kamu nggak dapat berkat itu. Hosea pasal 4 ayat 6. Di pertama dibilang umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ini perlu saya kasih tahu supaya Anda berpengetahuan dengan firman. Ada orang saya lihat dia Kristen, dia itu setia. Setiap minggu dia datang ibadah. Tetapi dalam tubuh dia ada sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun gak sembuh. Saya mau kasih tahu, dengan saya memberitahukan firman-firman Tuhan begini, otomatis Anda yang tadinya dia berpengetahuan menjadi punya pengetahuan. Bahwa yang salah, ini yang salah dan ini yang benar. Supaya besok-besok keadaanmu bisa berubah. Kadang saya suka perhatikan ada orang Kristen, hamba Tuhan. Saya melihat dia hidup sekian lama dengan penyakit. Dia tahu firman, tetapi karena kurang pengetahuan, firman itu tidak bisa mengubahkan dia. Tuhan rindu firman itu mengubahkan Anda. Saya hari ini bukan berbicara tentang masalah pertobatan saya belum mengenal Tuhan dan menjadi pengenal Tuhan. Itu mungkin step awal. Tetapi di dalam perjalanan sampai sekarang, saya mau menceritakan bagaimana Tuhan sanggup memberkati Anda yang tidak punya menjadi punya. Iman itu yang akan mengantarkan kamu ke sana. Iman. Banyak orang bilang, ini kong sin sim. Katanya, ya. Tapi jangan karena ini toko yo homo. Tetapi coba kamu lihat, kamu berdoa. Ini konnya Hong Chin, ini Yohina. Bagaimana keadaannya yang begini aja. Ya, kalau Tongin Gongbai kan Meisu ya. Kalau orang Tiongkok ngomong tuh tidak bakal. Betul. Jadi saya sekat gong kasar kasar apa ngantam hiung. Kadang-kadang kita bahasa Singkawang. Orang Singkawang. Kasar gitu. Ya, ngantam hiung itu berarti sok jago. Sok jago. Ya kok. Nah, saya mau kasih tahu. Ada bukti. Iman yang akan mengantarkan kamu pada perubahan. Kalau Anda sudah mendengar firman tadi Efesus 3:20 bahwa Yesus Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kamu doakan atau pikirkan, kamu harus percaya. Kita harus percaya.
Dan kemudian dibilang kuasa itu bekerja dalam dirimu. Jadi kalau kuasa itu bekerja dalam dirimu, kamu harus percaya kuasa itu ada dalam dirimu. Seperti ini lampu bisa nyala, kalau ada saklar kamu tekan nyala. Kalau Anda tidak pernah menyadari ini, bagaimana hidupmu bisa berubah? Makanya dibilang umatku binasa karena kurang pengetahuan. Hari ini saya mau kasih pengetahuan tentang firman Tuhan, bahwa hidupmu bisa berubah. Saya rindu jangan orang Kristen, anak Tuhan tetap sekian tahun hidup dalam kemiskinan. Kasihan ya, dari tahun ke tahun tetap dalam kemiskinan. Kau mau lu ya. Kadang-kadang katanya bukan tidak ada uang, tapi itu kiau nomor jida. Tapi kalau berjudi itu nomor 1. Hisin tong ke gereja. Sisanya lui cuma cuma di chat pio. Kayak cuma sinong pio kayak kantor persembahan. Ke gereja tinggal sisa-sisa uang 1.000, 2.000, 5.000 untuk persembahan. Berhenti lah, nanti. Saya tahu. Harus berubah. Jika oleh koipian. Dari tahun ke tahun jangan cuma miskin, hidup pas-pasan. Dari tahun ke tahun nggak sakit terus. Cái còn bị piang ô, cái còn thiếu na thùng ô. Sakit mah, sakit kepala. Mỗi gì thằng cả. Bosan ah. Kita dengar tuh gitu. Ngayu li ngai konga lo boti. Ada suatu kali saya bilang sama istri saya. Mỗi như đồ koleksi ka mah buijo. Setiap hari itu jadi koleksi. Ini koleksi buijo. Cái apotek cái yumai ka. Ka apotek ini nusit nio. Pergi ke apotek. Ini mang kong ấy, yo buijo ah. Orang apotek aja tak kenal dengan dia, baru datang belum ngomong sudah katanya. Buijo ah. Beli obat mah ya. Cái siêu duy thầy sang này ra, berarti cek kia mungkin. Yang ketawa paling nyaring itu berarti dia orangnya. Habis itu, kong iti dah. Setelah itu, saya beritahu. Sini buijo. Setelah mengonsumsi obat mah. Kalau ya ho langsung. Kalau bisa sembuh langsung. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi yit pai. Satu straight lagi. Kahe cu oye atau apakah itu kehendak Tuhan atau iblis yang menipu kamu? Atau dia mau kuilai tiang dikai. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Maunya Tuhan, kamu nggak sakit mah. Tapi, kamu itu stres ah. Suka mang ban dia, mang ban lui dia, mang. Tetapi setiap hari saya tuh merasa stres. Yang ini belum dibayar, yang itu belum dibayar. Saya ngomong kenyataan, yang ketawa ini jangan ketawa. Tapi saya ngomong ini firman ke kehidupan pribadi, benar kan? Itu stres, membuat asam lambungmu naik. Akibatnya sakit. Tuhan mau kamu nggak sakit, kamu punya damai. Amin. Pak, Bu, yang kedua, tadi kan mengetahui. Kedua, mengetahui cara menggunakannya, belajar cara menggunakannya. Bapak Ibu terkasih, kalau Anda lihat di Matius pasal 17,
27. 20. 17 ayat 20. 17章27. Ya, benar. Di sini Yesus kan bilang, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Sampai di sini dulu.因为当你应该有信心嘛，所以呢，讲你看，是实啊，係你要有嘅信心嘛，撈呢嘅催眠啊睇到好啊，你有使呢嘅講啊，去下嘅嘅，要呢係冇可能做嘅。Ya, mau dosen Tauka pindah dari tempat sini ke sana. Saya ali boleh saya hebat. Bapak Ibu baca sekilas nggak nangkap. Saya penekanannya itu ada Yesus berkata pindah dari tempat ini ke sana. Kalau kamu sudah tahu ada kuasa yang bekerja dalam dirimu. Kalau kamu sudah tahu bahwa hanya iman yang bisa mengantarkan kamu pada kesembuhan. Kalau kamu sudah tahu bahwa iman yang bisa mengubahkan keadaanmu. Kalau kamu baca ini, Bapak Ibu baca ini, Anda akan mengerti bahwa ada kata pindah dari tempat ini ke sana. Yesus minta kamu yang melakukannya. Bukan dia melakukannya untuk Anda. Sebentar, jangan negatif thinking dulu. Gini, Tuhan mau kita, semua yang sudah Tuhan berikan kuasa dan sebagainya, kamu belajar mempercayainya dan menggunakannya. Mau Hanyu Chen, ayo Ju Yesus, ayo. Bersumber-sumber Tuhan. Saatnya Anda berubah. Saatnya Anda pakai imanmu, ubahkan keadaanmu. Tuhan mau Anda melakukannya. Jadi keadaanmu akan berubah atau tidak, bukan tergantung Tuhan, tergantung imanmu. Sampai sini mengerti? Nggak ada baikon orang yang satu ngoy-ngoy no. Ngekong telepon cima. Apakah bicara saya terlalu dalam? Ini pengajaran masih kecil. Saya masih mencoba menyesuaikannya orang Tongnin sini. Saya ajar yang gampang-gampang. Yang penting kamu Bapak Ibu bisa praktek. Saya kalau ngomong dalam Bapak Ibu tidak bisa praktek, saya merasa saya gagal. Bapak Ibu kalau mendengar saya khotbah di Manado, beda dengan khotbah di Sinam begini. Benar, saya nggak bohong. Yang tahu ini istri saya. Gini, Tuhan mau Anda sendiri yang sudah dibukakan pengetahuan ini, Anda belajar praktek. Ay, ini nang mau kaso sih lagi. Ay, kong ni kay PG. Dia caso. Ini kunci mobil.
Saya ngomong ini simple gitu. Di tangan dia. Tetapi dia nggak tahu bagaimana cara menggunakannya. Firman akan bekerja kalau kamu percaya. Kamu nggak percaya? Mau Kristen 25 tahun, saya jamin kamu nggak ada apa-apa. Kristen setengah tahun, tetapi kamu percaya dengan firman yang kau baca, itu mengubah hidupmu. Saya kasih tahu, itu kebenaran. Ketika firman ada di tangan orang percaya, iblis suka. Dia nggak bisa menggunakan firman itu. Iblis senang lihat anak Tuhan merengek-rengek, tolong iblis tuh senang kalau anak-anak Tuhan itu minta tolong gitu. Bagaimana bisa berubah? Tahun ke tahun begini terus keadaan. Kalau kunci ini di tangan ini, ketika kamu tahu menggunakannya, di depan tersedia mobil kamu. Gini, saya ulang lagi. Ketika firman itu kunci ini di tangan, meskipun ada mobil di depan, karena kamu nggak tahu cara menggunakannya, kamu nggak akan bisa menaik ke mobil itu. Di depan kita ada kesehatan, ada kekayaan, ada berkat. Kita nggak tahu cara untuk masuk ke situ dan mendapatkannya. Tapi ketika Anda mendengar firman, Anda tahu cara menggunakan firman, Anda tahu cara menggunakan kunci ini. Pertama-tama Anda pencet remote, Anda tahu mobil Anda ada di depan. Di situ Anda akan berjalan menghampiri mobil kamu. Tuhan ngajar Anda untuk menghampiri berkat-berkat yang tersedia buat kamu semua. Kemudian ketika kamu masuk ke mobil itu, kunci tanpa dicolok dan dinyalakan tidak akan berfungsi. Tuhan mau kamu duduk di mobil itu dan kamu jalan dan menikmati perjalananmu dengan mobil itu. Mengerti ini umpamanya begitu. Mengerti? Soalnya sebagian saya lihat masih begini-begini. Dia di depan aja tangsil. Hanya di depan aja yang katanya ngerti. Itu pelajaran simple. Tapi itu fakta. Bagaimana orang-orang Kristen anak-anak Tuhan tidak tahu bagaimana menggunakan firman yang dia punya untuk memperoleh berkat yang Tuhan sudah sediakan di depan. Mata rohaninya masih tertutup. Dia tidak bisa lihat yang di depan, kesembuhan Tuhan sediakan buat dia. Dia nggak bisa lihat kesehatan yang Tuhan sudah janjikan buat dia. Ada firman berkata, oleh biru-birumu kamu telah sembuh. Sebagian orang bilang, ya nggak tang liantau lino kah. Ada sebagian orang mengatakan saya sudah dengar ini berkali-kali. Tapi
mau kopian. Tetapi tidak juga ada perubahan. Sama dengan orang itu ngomongnya, ngerti ngayu sosial ya, ngerti ya sosi. Aku ada kunci di sini. 10 tahun cuma pegang kunci. Mobil nggak pernah dipakai. Kenapa? Nggak tahu cara menggunakannya. Anda ketawa? Tapi mungkin itu Anda belum sampai ke situ. Mang tahu kai? Belum sampai di situ. Saya mau kasih tahu. Yesus bilang, pindah dari tempat ini ke sana. Yesus mau Anda pakai kuasa yang Dia berikan dalam dirimu lewat Roh Kudus. Mulutmu harus berbicara dan ubahkan keadaanmu. Di Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi kamu akan dapat buahnya dari mulut kita. Yesus berkata, suruh kasih perintah, pindah dari tempat ini ke sana. Kemudian baru dikatakan, maka gunung ini akan pindah. Dan ini perkataan Yesus, bukan perkataan Petrus. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Wow. Kalau Petrus yang ngomong, saya agak ragu. Yohanes yang ngomong, saya agak ragu. Kalau Yesus yang ngomong, saya pasti percaya. Saya pasti percaya. Karena Yesus adalah kebenaran. Saya berkali-kali pengalaman dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang, sembuh orang itu. Memang sembuh. Mata saya boleh tidak percaya. Hati saya juga mungkin tidak percaya. Tapi ketika saya dengar kata Yesus dalam hati saya berbicara, sembuh. Memang sembuh. Jadi saya selalu percaya apa kata Yesus. Karena Yesus, saya bilang lagi, kebenaran. Kenapa saya bilang kebenaran? Kebenaran itu ada kuasa. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya mau akhiri khotbah saya begini. Anda tahu Bapak Ibu terkasih, di luar ada listrik yang di tiang-tiang itu semua. Dia mengalir, bukan lewat, dia mengalir. Bukan lewat karet, tapi lewat tembaga. Bapak Ibu terkasih sudah tahu pasti. Gini, kuasa Tuhan tidak mengalir lewat ketidakpercayaan. Saya ulang ya, kuasa Tuhan tidak mengalir lewat ketidakpercayaan, tetapi melalui iman. Saya tadi sudah bilang, kamu boleh tahu banyak firman, kamu boleh sekolah Alkitab, kamu boleh hamba Tuhan, kamu siapapun. Tapi kamu kalau nggak punya iman, dirimu, hidupmu, kesusahanmu, keuanganmu, kesehatanmu, tidak ada yang bisa berubah kecuali kau punya iman.
Kau pegang firman bertahun berpuluh tahun. Tapi kamu nggak berani memakainya. Kenapa tidak mencoba memakainya? Kenapa masih mencari orang untuk mendoakan kamu? Boleh saja minta muksi toko. Tapi Tuhan paling mau adalah kedewasaan rohanimu. Jangan tahun ke tahun menjadi Kristen yang bayi rohani. Tetapi Tuhan mau adalah kedewasaan. Terus dewasa. Ada masalah, bukan berarti mundur. Ada masalah, bukan berarti berdiam. Ada masalah, coba kamu aktifkan imanmu. Coba kamu mulai memperkatakan firman atas hidupmu. Coba ubah keadaanmu. Coba ubah keadaanmu sekelilingmu dengan iman Tuhan, iman kepada Tuhan yang kamu percaya. Bapak Ibu terkasih, saya berharap Bapak Ibu terkasih nangkap firman ini. Ya, saya sampaikan singkat, tapi saya berharap Bapak Ibu terkasih supaya Anda dapat kemenangan dari firman ini, dan pulang nanti besok ada masalah apapun yang Anda akan alami, imanmu akan mengubahkan keadaan. Ketika kamu percaya bahwa Yesus bersama dengan kamu, firmanmu, firman Yesus bersama dengan kamu, percaya, beriman, semua akan berubah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang mau disampaikan pada umatmu. Saya rindu Tuhan, supaya umat Tuhan di tempat ini makin dewasa, dan kemudian kehidupan mereka diberkati, sehingga mereka menjadi berkat. Tuhan, aku berdoa, berkati gereja ini, gembala sidang, ibu, dan juga semua pengurus yang ada di sini, Tuhan. Terus maju gereja ini, Tuhan, menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, kalau sudah selesai mengucap syukur, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.